Nah, ini yang harus dikonfirmasi. Mana masjid yang masih konfirmasi dengan kita atau tidak kan? Nah, ini yang tahun lalu nih. Nah, kayak tahun lalu pun begitu. Jadi kalau ada yang tidak konfirmasi, ya dikasih merah aja, nggak usah dihilangkan. Nanti kalau dihilangkan repot nanti mengubah lagi ininya kan. Jadi kode bagus masjidnya kan. ya, karena nanti ini tidak akan tampil di hasil akhir. Ini kan data di belakang layar kan. Nah, jadi ini bagusnya kalau tidak ya dimerahkan aja, ya biarin aja gitu kan. Nah, ini kayak gini. Ini yang tahun lalu kan 36 masjid musola kan. Ini yang pertama. Nah, di sini tuh yang penting adalah ini permintaan dari masjid atau usulan yang ada di grup itu, di pengurus kan. Malam keberapa sampai keberapa? Malam apa saja kan? Contoh ini kan, malam kedua sampai dengan 22 kecuali malam 17. Yang ini Masjid Ar-Rahimi malam 1 sampai 29 kecuali malam 7. Dan terus ke bawah kan. Nah, jadi setiap masjid nanti ada catatannya. Seperti ini. Nah, itu data yang pertama, masjid dan musolanya. Nah, yang kedua, yang penting itu adalah ini dai. Nah, ini dia. Kan juga ada yang konfirmasi. Malam apa aja. Malam apa aja. Terus ada juga yang nggak bisa lagi kan. Nah, yang nggak bisa lagi nggak usah dihapus ini, nanti juga akan kacau kalau dihapus satu kan. Jadi bagus kalau tak ada dimerahkan aja kayak gini. Nah, merah nih kan, oh ini nggak bisa nih, ya kan. Kalau yang ini ya udah dibiarin aja, ya seperti itu. Nah, nanti di sini bisa dijadwalkannya kapan, tergantung konfirmasi itu. Yang tidak konfirmasi ya memang meragukan. Ya, apakah dia sama dengan tahun lalu kan gitu ya? Tidak, atau tidak. Nah, itu yang pengurus harus ngejar sampai betul-betul ada oh iya confirm gitu. Nah, kemarin kan kalau dilihat di kesepakatan pengurus itu sesuai dengan tahun lalu. Kalau ada perubahan konfirmasi kan gitu. Ya, berarti mungkin anggap saja yang tidak konfirmasi itu sama dengan tahun lalu kan gitu. Nah, berarti ini tidak usah diubah kalau dia sama dengan tahun lalu kan. Kecuali yang ada perubahan tinggal diubah di sini. Nah, ini kode materi ini kan disusun secara acak saja. Sebenarnya kode utamanya ini, yang materi utamanya kan materi 2 dan 3 sebenarnya. Ya kan? Nah, materi 1 dan materi 4 ini adalah materi untuk hari pertama atau hari kedua lah istilahnya. Jadi kalau ada kebagian di malam pertama, nah ini materinya. Tapi kalau tidak kebagian di malam pertama, ya mungkin tidak dapat materi M01 ini. Nah, kemudian M33 ini materi di malam 17 menuju Al-Quran biasanya. Nah, ada permintaan disamakan M33 semua kan. Tapi materi yang berubah-berubahnya masing-masing dari itu cuma 2 sebenarnya. Materi 2 dan materi 3. Ini yang nanti dipasangkan di penjadwalan. Kalau dia bentrok materinya sama dengan ustadz yang lain kan, nah diubah ke kode yang lainnya kan gitu ya, seperti itu. Oke, nanti kita praktekkan nih. Nah, itu yang data yang penting. Nah, setelah data masjid oke, data dai oke, udah tinggal langsung ke sini. Nah, ini nggak usah diubah, ini udah di mapping, mappingkan. Kecuali kalau antum mau belajar linknya seperti apa kan, nah itu bisa nanti kita inikan lagi kan. Nah, jadi nanti kita mainnya di sini. Nah, ini kan yang kode ini kan kode ustadznya nih, kode dai-nya yang di atas. Kemudian ini yang tadi kode materi nih, materi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 tadi. Ya, kalau misalkan Anda klik materi 2, dia munculnya kode yang sesuai dengan di kolom yang tadi yang di sini. Yang di sini kan. Misal di sini katakanlah siapa nih? R71 ya. R71. Kita bisa lihat di sini R71 itu siapa? 71 ini Ahmad Munawir Pulungan, dia kode M2-nya 28, kode M3-nya 25. Maka ketika di sini dikasih kode 2, maka dia 28 munculnya kan. Nah, kalau ini kita ubah 3, nanti berubah dia 25. Tapi 25 ada yang bentrok kan gitu. Itu kalau bentrok nanti merah dia. Nah, kalau ini kembalikan ke sini, ada yang nggak bentrok ya. Jadi kalau nanti ada yang bentrok materi yang sama di satu masjid, dia akan ada kodenya merah ya, seperti itu. Nah, jadi yang kita mainkan itu masuk ke sini. Nah, sekarang tahapannya ini kan udah 100% nih, contoh yang sudah selesai ya. Nah, ini kan udah 100% lengkap. Nah, tahap awal ini kan kosong semua nih ya.
Ini mau di apa? Dikosongkan semua. Atau cari yang contoh yang kosong ya. Biasanya gini kalau Anda bisa gini. Misalnya gini ya, ini kita hapus dulu lah ya. Kan di potnya seperti ini nih. Kosong semua. Kan yang sudah terisi penuh udah ada di antum ya. Kan udah ada masing-masing udah dikirim kan? Masih situ. Oh iya nih, masalah. Anda harus ngikut ini ya, sebentar. Kita ini kan udah pindahkan dulu. Oke. Oke. Nah, misalkan kan awalnya begini nih, kosong semua di potnya. Dan default di sini sebenarnya dia 2 semua. Jadi 2 itu nanti kalau dia apa namanya tidak bentrok ya 2 semua. Nah, malam 17 ini 4 semua tadi yang Anda bilang, ini M33. Malam pertama ini M01, ini materi 1 semua. Nah, contoh misalnya kalau Anda gini caranya. Jadi fokus misalnya kita mau apa namanya mengeset dai nomor 1 kan gitu ya. Nah, nomor 1 ini kan muncul namanya di sini otomatis kan, Ustaz Abdurrahman Harahap. Nah, di sini akan kelihatan. Nah, beliau tuh mintanya apa? Setiap malam genap, dari sini dah muncul. Iya, iya. Nah, jadi tidak perlu ngecek lagi ke sini. Jadi kan di sini ada nanti kan Abdurrahman Harahap, tadi kan ada penjelasannya. Nah, setiap malam genap. Nah, ini akan muncul tadi di sini gitu. Jadi Anda tidak perlu melihat ke sheet yang dai-nya, dia akan otomatis muncul di sebelah kanan sini. Nah, biasa kan di pot penyusunan itu sampai malam 20. Ini kan 21 ini opsional nih. Kalau ada tambahan. Misalnya kalau Anda ngeset ini ditutup dulu nih biar lebih simpel kan. Ini kita tutup di hide kolom ya. Nah, jadi kan lebih apa layarnya kan lebih terbuka besar gitu ya. Nah, kelihatan ini Ustaz Abdurrahman. Nah, kemudian nanti kita taruh lah Ustaz Abdurrahman kan nomor 1 misalnya. Ini kalau masih kosong ini nggak ada semua nih. Ini kan putih semua nih kalau belum terisi kan. Nah, taruh saya misalnya di alias SIPA, taruh beliau kan 1 misalnya ini contoh ini. Nah, gini. Nanti akan muncul di sini. Hitamnya akan bertambah di sini. Ya. Terus mau ditaruh lagi misalnya di Ar-Rahimi. Nah, di sini kan. Ini kan kosong nih. Ini kan udah dari sini. Oh, malam genap tadi. Ini berarti nggak keliru nih kan. Nah, oke, diingatkan ini setiap malam genap berarti belum nomor 1 nggak bisa. Di sini bisa nih kan kosong. Nah, kita taruh misalkan 1. Nah, gitu ya. Nah, kemudian malam ke-12 belum ada nih. Taruh di sini 1. Gitu. Terus malam ke-16 sudah ada 14 taruh di sini 1. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, begitu sampai nanti mungkin sudah dapat kira-kira rata-rata kan sekitar berapa dapatnya 8 atau 9 atau 10 lah tergantung dari nanti kan jumlah dai yang bersedia kan. Katakanlah 8 Masjid Bussola dulu diisikan nomor 1. Terus gitu kan. Selanjutnya nomor 2 gitu kan, nomor 2. Nah, nomor 2 ini masih banyak kosong. Nah, ini tergantung lihat ininya. Oh, dia 3 malam di Mushola Rumbai Timur. Berarti antum harus cari Mushola Rumbai Timur yang mana kan gitu. Gitu. Kemudian dipetakan di Mushola Rumbai Timur. Nah, ini supaya nanti ketika bergerak ke bawah yang atasnya tetap kelihatan, berarti ini harus kita apa namanya? View-nya lah ya. View-nya kita ini kan. Kita freeze pane. Nah, jadi nanti enak kan gitu kan. Kita turun ke bawah, nah, kan ya. Nah, ini kan bisa kelihatan tuh. Nah, jadi kepalanya masih tetap muncul kan. View apa tadi ya? Ini nih yang view. Kemudian ini freeze pane. Oh, freeze. Nah, taruhnya di sini di pojokan di mana kita mau scroll kan. Ini kan di antara ini. Pertama masih ini sama yang tanggal ini kan. Nah, ini tanggalnya kan udah setting tanggal 12 Maret, tanggal 1 Ramadannya. Oh iya. Ya kan? Di tanggal 11 malam ya. Ya. Nah, cuman gini. Nah, ini yang perlu mungkin hati-hati ya. Ini kan malam ke gitu. Jadi kalau dia Ramadannya itu tanggal 12 pertama, berarti malam pertamanya ini kan tanggal 11. Nah, ini ada keliru juga nih, bukan tanggal 12.
11 lah. Jadi kita setting di apa dia? Sebentar. Ini sama dengan K2 di atas tadi. Bentar. Dia settingannya di sini nih. Nah, ini nih di atas sini. Nah, di sini ya. Ini harusnya kan berarti tanggal 11 nih harusnya. Karena dia ngitungnya kan malam pertama. Besoknya tanggal 12 Maret puasa, berarti sekarangnya tanggal 11 ke malam pertamanya kan gitu. Di sini di paling atas nih. Dibuka dulu ini yang prisnya tadi. Yang prisnya harus dibuka dulu. View prisnya dibuka. Nggak kelihatan teman tuh. Yang ini ya. Ya, nah, prisnya dibuka dulu. Oke, naik. Itu masih pris tuh. Coba pris pen-nya di free-kan. Unfreeze ya. Nah, coba ke atas. Nah, itu ada tuh. Terus. Nah, itu dia. Oh, yang ini. Nah, itu dia. Itu 11 ya. Ya, ganti 11 Maret. Yang mana tadi? Nah. Oke. Nah, ini kita cukup mengganti di sini saja. Nanti semua akan link ke sini. Jadi di jadwal per Ustadz pun nanti dia sudah muncul 11 Maret nih. Ya, jadi tidak perlu diubah lagi kan. Oke. Nah, ini kita kembali ke tadi freeze sini ya, kita freeze. Freeze pen. Nah, jadi misalnya begitu. Misalnya 02 ini misinya di mana saja. Oh, berarti kita sudah mengupload. Nah, nanti kalau yang kita sorot 02 dia akan kelihatan seperti ini ya. Beda warna. Kan ter-highlight seperti ini. Ini kalau sudah diisikan begini. Ya. Di 02 itu nanti di Al Yusna, ini kan Rumbai Timur semua nih kan. Muhajirin, kemudian Al Hijrah. Sesuai dengan permintaan yang bersangkutan. Dan dia bilangnya dengan Wira Saputra jangan berbarengan. Nah, itu ini memang permintaan itu yang harus diutak-atik kan. Nah, Wira Saputranya berarti kita lihat dia dai nomor berapa Wira itu. Misalnya dia Wira. Nah, sini kita lihat. Nah, ini Wira Saputra 58. Kembali ke sini 58. Nah, 58 di sini kan dia tidak berbarengan dia dengan 02 tadi. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, biasanya kalau anak fokus pertama itu memang diisikan dulu masjid-masjid yang kategori masjid A lah gitu kan. Masjid besar gitu. Masjid besar yang banyak jemaahnya. Nah, mungkin kan di situ harus ditaruh dai-dai yang senior gitu kan, yang kualifikasinya inilah gitu ya. Nah, tepat. Nah, itu biasanya seperti itu. Taruh aja dulu misalnya Nurul Ukhuwah kan gitu ya. Nurul Ukhuwah itu ini kan spesial misalkan. Oh, ini nah, kita cari yang senior misalkan. Mas satu oke, Abdurrahman taruh sini kan. Terus siapa lagi? 6 ya kan. Ustadz Alimun ya kan. Terus berapa lagi? 12. Teddy Filia 10. Nanti bisa cek dulu lah di sini kan, kira-kira siapa yang mau diplot di masjid-masjid besar. Gitu ya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah masjid besar terpenuhi, baru nanti merembet ke masjid yang lain kan. Yang menengah terus kayak gitulah kira-kira ini gambarannya. Nah, sebenarnya style ngisi itu tergantung yang ngisi, tergantung gitu kan. Nah, yang penting nanti setelah ini mana yang masih kosong ya diselip-selipkan, ditukar-tukar gitu kan. Nah, mungkin Anda perlu tunjukkan yang case-nya katakanlah sama gitu materinya ya. Nah, kita nomor alias Sifa gitu ya, nomor 1 sudah terkenan, kita masukkan aja sembarang ya. 2 di sini kan. 2. Ini kita sembarang aja misalnya 3, 4, 5, 6, 7. Ya kalau stylenya kayak gini juga sebenarnya boleh aja gitu kan. Cuma nanti nggak tahu nih yang diisikan di sini Ustadz siapa gitu kan. Nah, kalau yang tadi kan satu-satu kita tahu nih Ustadznya siapa. Oh, nomor 7 Amiruddin ya kan. Kita bisa plot beliau di mana saja. 8, 9. Nah, kayak gini ya.
Jadi kalau misalkan dia bentrok di bawahnya sudah ada, kemudian kita isikan di sini, ini akan merah. Gitu. Artinya 9 ini ada nih di tempat lain. Nah, gitu ya. Kita bisa cek dengan 9. Nah, dia not okay. Artinya dia bentrok. Oh, dia dipasang di sini. Di mana? Masjid Al-Ikhlas. Di Al-Ikhlas ada. Kemudian di sini juga ada. Nah, berarti maka bentrok. Berarti ini harus dihapus salah satu. Nah, kalau ada hitam tuh berarti dia ada double jadwal berarti. iya, betul. Ini kan hitam sudah ada nih kan. Kita taruh lagi di sini. Jadi merah dia. Jadi merah deh. Nah, sebenarnya kita kalau kita lihat ini kan dia sudah hitam, nggak perlu diisi lagi. Cuman kadang-kadang kan silap kita kan masukin aja, rupanya dia muncul di sini merah. Nah, gitu. Kan muncul bentrok. Gitu. Nah, begitu juga kalau ini kita isi misalnya 9, pasti dia merah kan, karena dia sudah terisi. Gitu. Nah, nanti tinggal dicari. Nah, kalau yang hitam ini tadi nih, yang mana? tandanya? Yang ini kalau kita sorot ini, kita masukkan Ustadz siapa nomor 9 berarti yang nomor 9. itu, iya. Kalau kita ini satu yang dia highlight istilahnya kan, bener. yang sedang kita kerjakan kan gitu. Prosesnya. Berproses gitu kan. Nah, biar tidak keliru. Oh, nomor 1 di mana saja kan kelihatan sini kan. Nah, sampai bawah. Oke. Nah, sampai sini kan. Nah, nanti dia di sini nih ya, apa namanya, jadwal Ustadz yang bersangkutannya kan. Nah, kalau dirasa misalkan ini ini terlalu rapat nih, kita bisa pindah-pindah ya, disitulah kita coba main-mainkan kan. Nah, misalkan ini R6 di sini sudah ada, ini jangan sampai berurutan misalkan. Ini nomor berapa? Nah, di sini ada lagi. Nah, kita pindahkan aja gitu. Nah, kan gitu ya. Tapi kalau saatnya tidak ada permintaan apa-apa ya bebas-bebas aja sebenarnya. Iya. Kan gitu ya. Ini hanya kenyamanan aja. Kasihan nih setiap hari ini gitu kan, kita pindahkanlah ke beberapa ini. Nah, itu tergantung waktu lagi. Kalau dikejar-kejar waktu ya nggak usah lagi deh terlalu ini kan, sempurna kan. Karena ini udah tinggal 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi, 14 hari lah ya, 14 hari lagi. Ini biasanya kalau Anda mengerjakan ini, kalau data sudah lengkap, mungkin ya 3 hari selesai. Kalau datanya lengkap. Kadang-kadang sudah lengkap, baru yang nyusul. Banyak nyusul. Ada masjid yang baru konfirmasi, ada ustadz yang tiba-tiba berubah kan, nggak jadi kan gitu. Wah, itu dia. Tuning-tuningnya itu yang jadi apa ya? Inilah perlu diantisipasi ya, kayak gitu. Kadang udah menjelang hari H, aduh ada yang berubah lagi. Nah, kita lagi diubah kan. Kalau di kota tuh kadang menjelang hari H ada penambahan masjid biasanya. Nah, itu atau musola. sama di kita pun begitu juga. Ya. Ada yang tiba-tiba, wah ini ada yang minta katanya kan. Nambah. Wah, nambah. Nah, terpaksa kita ini kan kita atur lagi. Masih bisa enggak? Kalau masih bisa tolonglah dimasukkan gitu. Kan lagi. Masukannya gimana, Dad? Ya biasanya ini kalau misalkan ini sudah penuh kan ini tambah di bawahnya masih ada nih kosong. Nah, jadi nambahnya ambil yang di sini di masjid musola ini. Di antara masjid musola tadi kan. Nah, di sini. Tambah aja misalnya ini kan 36. Tambah ke bawah 37 kan. Nanti di situ ngikut saya. Nah, 37 harusnya ngikut. Harusnya ya kayaknya udah anak setting tuh. Sebentar. Nah, itu muncul kan 37. Ya kan? Ini udah disediakan sampai berapa ya? 50 apa ya, masih cukup lah insyaallah. Setelahnya udah ada. Tinggal ngepost datanya kita lagi. Ya. Aman tuh. Nanti kalau bingung-bingung ininya ya ini kita bisa atur lagi lah. Tapi mudah-mudahan ini sudah cukup untuk sampai 50 masjid musola. Gitu. Nah, nanti kalau masjid yang sudah oke, dia akan ada notifikasinya di sini. Ada 100% kan. Tapi kalau belum oke masih merah dia. Ini progresnya baru 40%. Berarti ini belum terisi semua sesuai permintaan masjidnya. Gitu. Sebentar, ini ya harusnya permintaan masjid itu ada muncul di sebelah sini di kanan ini. Seingatannya ada di situ ya. Kok hilang ya? Terus head tadi enggak masuk di head. Oh iya, bisa jadi ke head ya. Iya. Bisa jadi ke head. Karena biar memudahkan kita tidak bolak-balik gitu kan. Nah, Ada nggak status masjid masalahnya? Oh, belum ada ya. Biasanya di sini di sebelah kanan sini nih. Jadi yang ini mas ya, nah ini nih, nah ini.
Iya. Nah, yang ini Nggak salah waktu pelatihan tuh ada muncul kan? sampai- Lah makanya kok hilang. Oh, Enggak muncul. iya Ya. nggak ada sih, nggak ada. Waktu pelatihan tuh ada. Ada kan? Iya, jadi biar memudahkan. Jadi misalkan kita nyusun mesin alias Siva, kita punya panduan, dia mintanya berapa gitu kan. Sebelah sini. Nah, kalaupun enggak mungkin kita bisa tambahkan sih sebenarnya. Iya. Ini kan kita sebenarnya ngambil data dari mesin musola. Nah, mesin musola ini kan dia punya kode kan satu apa gitu ya. Biasanya pakai VLOOKUP aja ini ya, apa ngambil datanya. Anda pernah belajar VLOOKUP? Belum bisa. Memang masih dangkal. Nah, VLOOKUP ini kan untuk mengambil data dari tabel lain kan. Oh, gitu ya. Nah, ini lookup value ini kuncinya, data kuncinya mana? Saya kan ini kan sebagai kunci nomor ini kan, nomor mesin musolanya. Kemudian tabelnya yang mana? Tabel mesin musola. Berarti kan tabel ini. Kita ambil aja tabel ini. Ya, boleh sampai sini pun boleh lah. Terus nah, kalau masih banyak ke bawah nggak apa-apa sekalian kan. Banyak tuh. Ya, mana tahu ada tambahan mesin musola kan. Kebanyakan tuh. Nah, kesini lah misalkan gitu ya. Nah, kemudian ini kan kolom index number ini dia kolom keberapa yang mau diambil? Dari sini, ngitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kolom ke-7. Kolom ke-7. Nah, kemudian yang ini rank lookup ini kalau true ini dia approximate. Approximate itu perkiraan, tidak harus tepat. Maksudnya yang ini kode nomor 1 ini kalau dia misalkan setengah masih bisa dia. Tapi kalau kita ambil yang false berarti exact match, harus betul-betul sama. Biasanya ambil yang exact. Biar sama betul. 1 ya 1 kan gitu. Nah, ini sebentar. Tulisannya ini apa? Samping. Nah, ini ya. Ini terbaca di sini malam 22. Malam 2 sampai dengan 22. Tulisan ke bawahnya. Ya, ini kita mergekan aja biar enak kan. Nah, ini kan kita mau tarik ke bawah. Nah, hati-hati ketika mau narik ke bawah, ini dikunci dulu nih tabel ini, tabel yang kita ambil ini. Tabel mesin musola ini. Ini kan dari A4 ya, A4 sampai tadi yang di bawah itu H berapa gitu ya, 100 ya. Nah, itu harus dikunci di sini. Nah, ini. Jadi mulai dari kolom A4, barisnya biar tidak berubah, nah, kita kasih $, baris 4-nya. Jadi ketika kita tarik 4-nya itu tidak turun ke bawah jadi A5, A6 dan seterusnya. H100 juga sama, ini dikunci. $, juga. Jadi ketika antum tarik ke bawah, ini tidak akan berubah. Tabel yang tadi tidak berubah, ini tinggal kita tarik. Sampai 37, ya kan? Nah, 37 kan belum ada. Nah, ini akan muncul di sini. Ini kan malam kedua sampai ini malam ke-1 sampai 29 dan seterusnya. Nah, ini bisa nanti dirapikan. Nah, gitu ya. Nah, jadi patokannya ketika nyusun lihat sebelah kanan ini kan. Nah, supaya tidak terlalu lebar ini yang 21 sampai ini kita tutup dulu karena jarang yang minta sampai lewat 21 gitu. Walaupun ada. Nah, biasanya sampai 20 di portnya. Nah, ini biar kelihatan aja semua kan. Nah, jadi Arahimi fokus misalkan malam keberapa sampai berapa. Alias Sipa malam kedua sampai 22. Nah, jadi nanti udah sampai sini ya harus buka lagi kan kalau yang ini. Kalau yang ini kan 1 sampai 29, berarti buka sampai 30. Nah, yang ini 2 sampai 10, kemudian 12 sampai berapa nih? 20 kalau salah ya. Nah, 12 sampai 20. Berarti malam ke-11-nya kosong. Nah, jadi ini patokannya di sini. Mulai malam kedua dan dikosongkan malam ke berapa nih? Nah, ini harus biar jadi 2 baris tulisannya, dia di wrap up nih. Format. Mana format. Nah, ini belum dulu. Dia bisa ke 2 baris kan ini. Nah, kayak gini. Banyak ini Excel. Oke.
Begitu kira-kira. Nah, itu tinggal dicoba aja lah. Iya, Ya. insyaallah. Kalau belum nyoba kita belum tahu masalah. Kalau udah nyoba belum tahu. Ah, ini mentok sini kan. Nah, nanti kalau ini sudah terisi semua, ya. Sebenarnya nanti data itu akan langsung muncul di dua hasil lah ya. Yang pertama ini jadwal per ustad. Ini hasil nih. Ya, ini tidak kita ubah-ubah, ini langsung muncul data hasil. Kemudian ini data mail match ini untuk ke surat pemberitahuan. Ke apa? Ke masjid. Nah, kalau yang data ini kan nanti tinggal di print aja sebenarnya. Di print PDF kan, jadi dia data untuk jadwal untuk ustadznya kan. Dia sudah by name, nomor ustadznya ya, kode dai, itu nama dai-nya, kemudian ini kode masjid dan kode materi untuk masing-masing ustadz. Udah seperti ini ya. Ini mungkin bisa nanti untuk konfirmasi data ustadznya bisa ditanya lagi bang. Ya, Benarnya bagusnya begitu. ada bertambah atau apa kan? Ya. Kalau lihat di grup IKADI kan masih 20-an baru yang konfirmasi kan. Rasanya masih banyak, semuanya 60 itu. Nah, biasanya mengkonfirmasi itu ada petugasnya juga tuh. Yang menjadwal, khusus menjadwalnya sebenarnya. Nah, ini kan baru 30-an tuh, ya. Baru 30-an nih. 33 yang konfirmasi. Ya, masa anak pun belum konfirmasi. Anak pun belum. Nah, berarti karena nanti sesuai dengan jadwal yang tahun lalu aja. Di situ kan sudah ada. Mesin musola pun ya nggak usah diubah, itu aja yang Biar sudah. enggak apa tadi apa namanya? Kode apa ini? Oh, VLOOKUP. Oh, fair ya. VLOOKUP. Nah, VLOOKUP. Apa sih? Tadi dalam Quran ayat itu. Nah, itu. Oh, Facebook. Lookup. Up dalam kurung ya, buka kurung. Ya, buka kurung. Heeh. Ini nih kodenya. Nah, VLOOKUP nih, anak kopikan ya di sini. Kelihatan. Nah, ini nih. A11 ya. Nah, A11 ini disorot aja yang ini nih. Yang kode nomor ini disorot aja. Yang ini ya. Ya, gitu, terus koma. Nggak usah gini, satu aja. Disorotnya satu, yang kode ini aja. Oh, kode Yang A11 ya. aja. Koma. Terus masuk ke tabel ini masjid musola. Klik masjid musola. Oh, sebentar. Antum ini pakai koma apa titik koma dia diminta ya? Kayaknya titik koma dia minta ya. Oh iya, titik koma. Titik koma itu salah tuh. VLOOKUP. Nah, itu titik koma. Nah, baru masuk ke masjid musola. Ini sorot dari sini, dari kode ini sampai ke bawah. Terus Ya. secukupnya kan. Oke. Oke, terus titik koma lagi. Kemudian tadi kolom ke berapa? Kolom ke 7. Yang sini tadi Di ya. sini ya, yang tadi kan yang itu yang mau diambil kan. Ini kan. Ya, nggak usah diklik, ditulis saja dia. 7. Titik koma 0. Exact match kurung. Enter. Itu enggak? Itu Iya. sama. Ini di format aja tadi. Formatnya dikasih yang format. Nah, ini aja nih, diklik formatnya. Nah, ini Yang ini biar yang formatnya mendaftar nih, kasih format ini. Ini home, format printer. Kok ke match? Oh, salah. Ya, match pula ini ya. Ini format printer. Nah, ini kan sudah kelihatan. Nah, ini supaya ini di match center tengah, kemudian di wrap format cell alignment wrap text. Oke, nah itu ya. Nah, ini kan belum ditarik nih. Nah, itu kunci dulu nih pakai dolar saja ya. sebelum 4 kasih dolar, sebelum 97 G97. Nah, dikasih dolar antara G sama 97 nya.
benar. Nah, oke. Nah, baru ditarik ke bawah. Nah, sip. Nah, Oh. muncul kan? Dah. Oke. Itu dia. Ya, cukup ya. Ya, nanti kalau sudah jadi, ini kan satu di sini nih, sudah. Nah, nanti juga akan muncul ini data mail match seperti ini. Nah, data ini gunanya nanti untuk Surat tadi. surat. Surat tadi kan ada dua jenis. Yang pertama format suratnya itu untuk yang 20 hari. Kan ada yang beda sampai 20 malam kan, ada yang sampai 30 malam. Maka di situ Ana tuliskan ada dua Versi 30 versi hari, surat. ada Nah, yang- ya, ada versi 30 hari kan. Nah. Nah, jadi kalau mesin Mozilla yang cuma 20 hari bagus yang 20 aja. Nah, biar tidak banyak kosong bawahnya kan. Nah, kayak gini ini kan versi 20 nih. Nah, ini cara ngambil datanya gini. Ini kan sudah ada datanya. Kalau belum ada, nanti ketika buka file itu, klik ini, select recipient. Antum belum kan? Udah. Nah, oke, nggak apa-apa. Nggak kebuka dia. Sebentar. Nah, ini kan belum ini kan. Kita buka ya. Ini. Nah, dia kan bilang gini kan. Data from database will be placed in the document. Do you want to continue? No, kan. No aja kan. Nah, ini kan belum ada datanya. Nah, nanti datanya ngambil dari sini mailing, select recipient. Nah, kemudian use existing karena sudah ada datanya. Pilih dari Ya, yang tadi. Tadi coba Jangan simpan tadi. yang data Excel tadi. Oke, nah itu, oke. Open, nah pilih yang data mail match. Nah, oke. Sip. Nah, ini udah otomatis, coba antum klik ABC-nya. Ini nih ABC. Nah, sudah masuk kan, alihkan. Diklik yang ini. Ini kan 1, 2, gitu, 3. Ini langsung berubah nih jadwal di bawahnya. Coba lihat ke bawah. Kita ke bawahnya. Bawahnya. Yang jadwal perdainya. Nah, ini kan udah yang ketujuh nih. Nah, Oke, sip. ini kan ke-6. Tinggal print aja lagi kan. Tinggal print aja lah. Udah selesai. Gitu. Oke, yang kita rubah tuh di Excel-nya aja. Di Excel-nya aja. Sama request masjidnya juga Ya. kita cek kan. Yang utamanya di Excel-nya. Ini kan sudah finalnya kan. Artinya kalau di Excel berubah, di sini pun nanti berubah. Sip ya. Cukup saat. Ya, cukup. Mudah-mudahan tidak ada yang berubah-berubah ini di sininya. Oke ya. Kalau berubah-berubah memang harus tahu codingnya. Harus balik lagi ke sini. Berubah-berubah apa nih, Sat? Ya, dia kan kadang kalau dia tidak terbaca nanti di sini tuh ada muncul not available gitu kan. Oh, Artinya dia ada yang berubah tuh posisi entah barisnya bergeser satu, kolomnya bergeser satu kan. Itu yang harus dicari di mana nih berubahnya kan gitu. Nah, jadi nanti mungkin jangan terlalu banyak yang di sini ya, di mapping itu dibiarin aja gitu. Kalau mau data-atik buat kopian satu. Itu dia. Bikin cadangan satu kan. Biasanya Anda juga kalau bikin jadwal itu ada beberapa versi. Misalnya kalau udah selesai kira-kira satu kan, versi 1. Ketika merubah lagi, Buat versi dua, ya. bukan versi 2, jangan dirubah yang itu. Jangan Nanti langsung dihapus. ketika balik lagi ke situ kita nggak ada lagi data. Ulang lagi jadi. Gitu. versi 2. Buat versi 2. Sampai final itu bisa sampai versi 3 atau versi 4 baru final kan. Gitu. Ya untuk cadangan aja kalau tiba-tiba pingin balik lagi ke yang pertama, kita sudah punya. Kita udah ready kan. Udah ready gitu. Tiba-tiba kita kembali ke jadwal awal aja. Jadwal. Pertama enggak kayaknya banyak yang bentrok. Gitu, banyak bentrok gitu kan. Kayak gitu. Itulah kira-kira. Iya bang, aman bang.